Om Swastiastu. Perkenalkan teman-teman dan ibu guru, nama saya Kak Rani Santiasari, nomor absen 18 dari 10 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan konsep skalar dan vektor. Seperti pada peta konsep yang saya buat, saya akan menjelaskan 3 bagian. Nah, yang pertama, teman-teman bisa lihat dan ibu guru pengertian skalar dan vektor. Itu saya bagi 2, yaitu saya akan menjelaskan tentang vektor dan skalar. Yang kedua, di bagian B saya akan menjelaskan tentang ruang vektor, dan di bagian C saya akan menjelaskan operasi pada vektor yang di sini itu dapat dikembangkan menjadi 4. Penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian vektor dengan skalar, dan perbandingan vektor. Baik teman-teman dan ibu guru, bisa dilanjutkan. Di sini saya akan yang pertama, yaitu menjelaskan mengenai skalar dan vektor. Skalar merupakan bagian atau bilangan real atau bilangan kompleks atau bilangan rasional. Secara umum, ketika ruang vektor dalam medan F dipelajari, maka F disebut dengan medan skalar. Dalam aljabar matriks, skalar didefinisikan sebagai matriks berordo 1 dikali 1 dan memiliki sifat-sifat seperti bilangan belakang. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai vektor. Penjelasan vektor yaitu besaran yang mempunyai nilai, mempunyai besar, atau mempunyai arah. Perlu diketahui, secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis yang menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Dalam matematika, vektor digambarkan dalam bentuk garis lurus yang mempunyai panjang dan arah. Baik, bisa dilanjutkan. Di bagian kedua, saya akan menjelaskan mengenai ruang vektor. Teman-teman bisa lihat, suatu ruang vektor atas F merupakan himpunan tak kosong V yang anggota-anggotanya dinamakan vektor dengan dilengkapi 2 operasi. Operasi yang pertama dinamakan penjumlahan yang dilambangkan dengan tanda plus atau tanda tambah. Operasi yang kedua dinamakan perkalian skalar dan dinyatakan dengan juxtapositions. Nah, di sini kalian bisa lihat, selain itu syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu memiliki sifat asosiatif penjumlahan. Nah, di sini kalian juga bisa lihat yang dimaksud sifat asosiatif penjumlahan tersebut. Yang kedua, sifat komutatif penjumlahan. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini sifat komutatif penjumlahan tersebut. Yang ketiga, keberadaan nol. Nah, di sini juga terdapat penjelasannya. Yang keempat, keberadaan inverse aditif. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat penjelasannya. Dan yang terakhir yaitu sifat-sifat perkalian skalar. Nah, di sini juga terdapat sifatnya yang untuk yang berlaku itu apa. Dan baik, bisa dilanjutkan. Ruang-ruang vektor di mana skalar tersebut merupakan bilangan-bilangan kompleks yang disebut dengan ruang vektor kompleks. Nah, dan terdapat juga di mana skalar vektor itu tersebut disebut dengan bilangan real atau ruang vektor real. Di bagian C itu ada operasi pada vektor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan vektor. Secara geometris, penjumlahan vektor itu dibagi dengan 2 metode, yaitu metode poligon. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. Nah, di sini saya sudah menjanjikan teman-teman bisa lihat contoh gambarnya. Selanjutnya,
yaitu ada metode jajar genjang. Seperti yang kalian lihat, untuk lebih jelasnya kalian bisa cermati dan bisa lihat gambar yang sudah saya cantumkan di video presentasi saya yang ini. Baik, teman-teman, selanjutnya dan Ibu Guru, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengurangan vektor. Pada umumnya, pengurangan vektor tersebut hampir sama dengan penjumlahan vektor. Perhatikan persamaan berikut ini. Nah, di sini saya sudah membuat salah satu atau singkatnya persamaan yang saya maksud, yaitu A dikurang B sama dengan A ditambah min B. Berdasarkan persamaan di atas, diketahui bahwa mengurangkan vektor A dengan vektor B sama dengan menjumlahkan vektor A dengan kebalikan dari vektor B. Metode geometri seperti metode segitiga dan metode jajar genjang juga berlaku untuk pengurangan vektor. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian atau teman-teman semua dan Ibu Guru bisa lihat dan perhatikan gambar ilustrasi yang saya cantumkan di PowerPoint saya. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai perkalian vektor dengan skalar. Vektor tidak dapat dikalikan dengan sesama vektor kecuali perkalian silang atau perkalian titik. Namun, vektor dapat dikalikan dengan skalar yang dinamakan operasi perkalian skalar dengan vektor. Sehingga perkalian skalar dengan vektor merupakan mengalihkan setiap komponen vektor P dengan skalar K. Hasil dari perkalian vektor P dengan skalar K adalah vektor yang baru, yaitu KV. Jika kita lihat secara geometris, vektor V memiliki sifat-sifat tertentu yang bergantung pada nilai K. Nah, di sini saya sudah cantumkan beberapa sifat-sifat yang saya maksud, dan di sini saya sudah cantumkan ilustrasi dari sifat yang sudah ditulis di sini. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, teman-teman dan Ibu Guru, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan vektor. Nah, teman-teman bisa lihat dari penjelasan saya dan Ibu Guru tentunya posisi dalam atau posisi benda dalam koordinat dipelajari dalam pembahasan vektor. Sebuah ruas garis yang memiliki titik pangkal dan ujung dinyatakan dalam sebuah vektor. Perlu diketahui, titik P yang berada pada ruas garis AB akan membentuk sebuah perbandingan panjang. Titik P terletak pada ruas garis AB dapat diketahui posisinya melalui besar perbandingan ruas garis dan koordinat titik A dan B. Seperti yang diketahui, di sini saya sudah menyebutkan atau mencantumkan gambarnya. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan vektor di dalam pada ruas garis. Titik P membagi ruas garis AB dengan besar perbandingan M dan N. Kondisi ini dapat terjadi saat titik P berada di antara titik A dan B. Cara menentukan koordinat P pada perbandingan vektor pada ruas garis dengan titik P berada di dalam atau dapat dilihat dari persamaan yang saya cantumkan di sini. Baik, selanjutnya itu ada perbandingan vektor di luar pada ruas garis. Perbandingan vektor di luar pada ruas garis ini itu khusus untuk kasus titik pembagi P yang berada di luar ruas garis yang dibedakan menjadi dua kondisi. Pertama adalah titik P yang membagi vektor pada ruas garis berada sebelum ruas garis. Kedua adalah titik P yang membagi vektor pada ruas garis berada setelah ruas garis. Untuk lebih detailnya, saya akan uraikan pada materi berikut. Yang pertama, titik
pembagi T berada sebelum ruas garis AB. Kondisi pertama saat titik P membagi ruas garis AB di luar terletak dengan titik P yang berada sebelum ruas garis AB, sehingga memenuhi M kurang lebih N. Berikut ini saya sudah cantumkan persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan titik koordinat titik P. Nah, di sini saya sudah membuat atau mencantumkan gambarnya. Dan selanjutnya, yang kedua itu ada titik pembagi P berada sebelum ruas garis AB. Kondisi kedua adalah sebuah titik P membagi ruas garis AB di luar dengan P terletak setelah ruas garis AB. Nah, untuk lebih jelasnya, menentukan koordinat P dapat menggunakan persamaan seperti di bawah ini. Kalian dan teman-teman atau ibu guru bisa lihat gambar yang sudah saya cantumkan.